Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan presentasi online ini. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Sejarah, Kedudukan, dan Fungsi Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Salsabila Alferahila selaku moderator kelompok 1. Dan saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu Isnaini, Nurfadlia Sahabuddin, Mutahara, dan Wisrah. Adapun dosen mata kuliah Bahasa Indonesia yang membimbing kami, yaitu Dr. Muhammad Saleh, MPD, selaku dosen pengampu, dan Asri Ismail, SPD, MPD, selaku dosen pembimbing. Dalam presentasi ini, kita memiliki 3 pokok bahasan. Yang pertama, sejarah bahasa Indonesia. Yang kedua, kedudukan bahasa Indonesia. Dan ketiga, fungsi bahasa Indonesia. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya mempersilahkan Saudari Mutahara. Baik, sebelum kita melanjutkan ke materi, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa yang menjadi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penulisan. Selanjutnya kita melangkah pada latar belakang. Adapun yang menjadi latar belakang ialah bahasa merupakan suatu alat komunikasi yang disampaikan seseorang kepada orang lain agar mengetahui apa yang menjadi maksud dan tujuannya. Pentingnya bahasa sebagai identitas manusia tidak dapat dilepaskan karena adanya pengakuan manusia terhadap pemakaian bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menjalankan tugas kemanusiaan, manusia hanya mempunyai satu alat, yakni bahasa. Dengan bahasa, manusia dapat mengungkapkan apa yang ada di benak mereka. Sesuatu yang dirasakan sama dan serupa dengannya belum tentu terasa dan serupa, karena hanya dengan bahasa manusia dapat membuat sesuatu terasa dan terungkap. Karena seperti yang kita ketahui, bahasa merupakan suatu identitas bangsa. Maka dari itu, untuk memperdalam mengenai bahasa Indonesia, kita perlu mengetahui bagaimana sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Maka melalui dari makalah ini, penulis akan menyampaikan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia, kedudukan, dan fungsinya. Selanjutnya kita melangkah pada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada pembahasan makalah ini ialah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Yang kedua, bagaimana kedudukan bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, bagaimana fungsi bahasa Indonesia. Selanjutnya kita melangkah pada tujuan penulisan makalah. Adapun tujuan penulisannya yaitu yang pertama, untuk mengetahui bagaimana sejarah perkembangan bahasa Indonesia, dan kedua, untuk mengetahui bagaimana kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Baiklah, materi pertama akan dibawakan oleh Saudari Isnaini dengan pokok bahasan sejarah bahasa Indonesia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan moderator kepada saya. Di sini saya akan membahas tentang sejarah bahasa Indonesia, di mana bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar, yang pertama, bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Yang kedua, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, yaitu menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia, di mana ikrar pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dalam Sumpah Pemuda ini merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia, sehingga pada tanggal 28 Oktober 1928 bahasa Indonesia dikukuhkan menjadi bahasa nasional dan bahasa Indonesia dikukuhkan menjadi bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945, karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini, di dalamnya menyatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia, yaitu pada bab 15 pasal 36.
Selanjutnya, keputusan Kongres Bahasa Indonesia II pada tahun 1954 di Medan diantaranya menyatakan bahwa bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu dan bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu sejak zaman dahulu karena bahasa Melayu telah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan tidak hanya di daerah Nusantara, melainkan hampir seluruh di wilayah Asia Tenggara. Pada saat itu, bahasa Indonesia mulai dipakai pada abad ke-7. Hal itu dibuktikan dengan ditemukannya prasasti-prasasti seperti Kudekan Bukit Berangka pada tahun 683 Masehi Palembang, Talantuo Berangka pada tahun 684 Masehi Palembang, dan Kota Kapur Berangka pada tahun 686 Masehi Bangka Barat serta Karamberahi Berangka pada tahun 688 Jambi. Hal itu ditemukan dengan penggunaan huruf Paranagari dan penggunaan bahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu kuno ini tidak hanya digunakan pada zaman Kerajaan Sriwijaya, karena hal itu ditemukan juga prasasti Berangka di daerah Jawa pada tahun 832 Masehi dan di Bogor prasasti Berangka ini ditemukan pada tahun 942 Masehi. Nah, pada zaman Sriwijaya, penggunaan bahasa Melayu ini digunakan sebagai bahasa kebudayaan dan sebagai buku bahasa pengajaran agama Buddha. Perkembangan bahasa Melayu yang semakin berkembang menjadikan bahasa Melayu digunakan di mana-mana di seluruh wilayah Nusantara, serta semakin berkembang dan bertambah kukuh keberadaannya. Penggunaan bahasa Melayu di daerah di wilayah Nusantara dalam perkembangannya banyak dipengaruhi oleh corak budaya di daerah. Bahasa Melayu banyak menyerap kosakata dari berbagai bahasa, terutama bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa Eropa. Perkembangan bahasa Melayu dapat mempengaruhi dan mendorong untuk menumbuhkan rasa persaudaraan dan rasa persatuan bentuk bangsa Indonesia. Komunikasi antar perkumpulan yang bangkit pada masa itu juga menggunakan bahasa Melayu, dan pemuda yang bergabung dalam perkumpulan pergerakan itu secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia untuk seluruh bangsa Indonesia, menjadikannya bahasa persatuan yang termuat dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, kebangkitan nasional membawa pengaruh besar dalam perkembangan bahasa Indonesia dengan pesat. Pergerakan politik, perdagangan, persurat kabaran, dan majalah sangat mempengaruhi dalam memodernkan bahasa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yaitu 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional, menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, sehingga pada saat ini bahasa Indonesia telah digunakan dari berbagai lapisan masyarakat, baik di pusat maupun di daerah. Lanjut, materi kedua akan dibawakan oleh Saudari Wisra dengan pokok bahasan kedudukan bahasa Indonesia. Baik, saya akan melanjutkan materi pembahasan dari kelompok kami. Langsung saja, B. Kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia didefinisikan sebagai persatuan bahasa nasional, bahasa negara, dan bahasa standar. Dari keempat posisi tersebut tentunya memiliki masing-masing fungsi. Yang pertama, bahasa persatuan. Bahasa persatuan berfungsi sebagai bahasa yang mempersatukan suku, agama, ras, dan antar golongan. Biasanya disingkat dengan kata SARA. Yang kedua, bahasa internasional. Bahasa internasional sebagai jati diri bangsa Indonesia ketika berkomunikasi di luar dunia Indonesia. Tentunya memiliki fungsi dan tujuan. Yang pertama, sebagai kebanggaan bangsa Indonesia. Yang kedua, identitas di mata internasional. Yang ketiga, sarana hubungan antar daerah, wilayah, dan budaya. Yang ketiga, bahasa negara. Bahasa negara adalah bahasa yang digunakan dalam administrasi untuk berbagai aktivitas.
Salah satu fungsinya yaitu bahasa sebagai administrasi kenegaraan. Yang terakhir, keempat, bahasa baku atau bahasa standar merupakan bahasa yang digunakan dalam pertemuan sangat penting. Salah satu fungsi dari bahasa baku ialah pemersatu sosial, budaya, dan bahasa. Dan materi terakhir akan dibawakan oleh Saudari Nurfadlia Sahabuddin dengan pokok bahasan fungsi bahasa Indonesia. Adalah fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia di sini ada 4. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Bahasa Indonesia sebagai identitas nasional, di mana orang-orang dari negara luar yang mengetahui soal bahasa Indonesia akan tahu bahwa bahasa Indonesia itu berasal dari Indonesia. Otomatis bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa yang melambangkan Indonesia itu sendiri. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai kebanggaan. Bahasa Indonesia yang digunakan sampai saat ini merupakan sebuah kebanggaan, di mana hal ini berbeda dengan negara-negara terjajah lainnya, di mana mereka harus mempelajari dan menggunakan bahasa-bahasa semakmurannya. Yang ketiga yaitu bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Bahasa Indonesia di sini digunakan sebagai alat komunikasi yang sah, di mana digunakan dari berbagai media seperti buku, majalah, koran, pertelevisian, radio, maupun website-website yang ada. Yang keempat yaitu bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pemersatu yang ada di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman, terutama keberagaman bahasa dan budaya. Keberagaman itu sendiri menyebabkan kita harus mempunyai bahasa yang mampu dimengerti oleh setiap individu yang ada di Indonesia. Maka dari itu digunakanlah bahasa Indonesia untuk dijadikan sebagai bahasa pemersatu yang dapat digunakan masyarakat yang ada di Indonesia. Terlepas dari perbedaan antara suku, agama, ras, adat istiadat yang ada di Indonesia itu sendiri. Terima kasih. Baik, untuk kesimpulan dari presentasi kita hari ini, yaitu bahasa Indonesia adalah bahasa resmi di negara Indonesia. Bahasa ini berasal dari bahasa Melayu yang termasuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia. Sebelum kemerdekaan, bahasa Melayu digunakan di Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Melayu di Jambi. Setelah itu, bahasa ini menyebar dengan cepat dan meluas bersamaan dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Bahasa Indonesia menjadi bahasa yang digunakan di Indonesia setelah terjadinya peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Yang tertulis dalam Ikrar Sumpah Pemuda ketiga yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi persatuan bahasa Indonesia." Pada tanggal 17 Agustus 1945, bertepatan dengan tanggal kemerdekaan Republik Indonesia, bahasa Indonesia diresmikan kembali sebagai bahasa nasional yang digunakan dalam segala bidang kehidupan, terutama sebagai bahasa pengantar dalam bidang pendidikan. Ada pula kedudukan bahasa Indonesia yaitu sebagai bahasa persatuan, bahasa negara. Dan fungsi pendidikan bahasa Indonesia yaitu sarana komunikasi, sarana integrasi, sosial, dan sarana ekspresi. Baiklah, itulah materi yang sempat kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.